Proses perakitan motor Vario 150 ganti piston menggunakan FIM 60,3 standar ya. Cuman yang tipe dom seperti ini bisa kita lihat sendiri untuk dimensinya berbeda. Kalau yang ori itu mendem, kalau yang tipe dom itu ada berisi ya, ada sedikit maju. Kemudian untuk tingginya lebih tinggi yang ori, kalau yang dom itu lebih pendek. Kemudian untuk pen pistonnya lebih panjang bawaan FIM yang dom. Kalau yang orinya itu lebih pendek cuman lebih tebal. Kalau yang FIM dom itu lebih tipis. Kita cek aja beratnya. Nah untuk yang FIM dom itu 96,8 gram, sedangkan yang ori itu 93 ya, 93 gram, selisihnya 3 gram, 8. Untuk pen pistonnya yang bawaan FIM dom itu 22,8, sedangkan yang ori itu 23. Jadi lebih berat yang ori. Jadi ini pas kita ukur seluruhnya ya, keseluruhan pakai pen piston seperti ini 119 gram ya. Kemudian yang ori berapa ya, kita cek seperti ini teman-teman. Nah 116 berarti selisihnya 3 gram ya. Wah gak jauh, masih bagus, aman ya, nggak terlalu keberatan teman-teman. Nah ini yang ori juga sama dari produk FIM. Kemudian yang ini sama FIM, cuman ini mempunyai garis oli ya, jadi lebih bagus. Kalau yang ori itu lebih polos. Langsung saja kita proses perakitannya sampai mesin hidup ya teman-teman. Kita pasangkan bagian ring olinya, kemudian ring tipis kita pasangkan ya. Seperti biasa untuk pemasangannya kita silang ya. Untuk ring oli yang bergerigi kita simpan di bagian sejajar pen piston, sedangkan yang tipis di atasnya dan di bawahnya seperti ini. Kemudian kita pasang ring kompresi. Yang hitam itu disimpan di bagian ring kompresi kedua, yang ada tanda huruf ataupun angkanya kita simpan sebagai top, kita simpan di bagian atas. Nah jadi usahakan harus menyilang. Ini cara saya ya teman-teman. Beda mekanik, beda cara penyimpanannya, yang penting tidak disejajarkan. Oke, jadi X seperti ini ya. Kemudian tinggal kita pasang bagian penguncinya ya. Pennya kita gunakan obeng min kecil. Nah udah masuk. Kemudian tinggal kita pasang ke bagian stang piston, kita kasih pelumasan, kita masukkan, kemudian kita kasih kain. Saat memasukkan klip takutnya masuk ke dalam. Oke, jadi lebih safety. Sama seperti tadi, congkel menggunakan obeng min kecil. Oke, proses sudah selesai. Tinggal kita lihat untuk posisinya harus sama seperti tadi, tipe X ya. Kemudian kalau udah oke, tinggal kasih oli. Kemudian di bagian bautnya kita kasih pin dowel ataupun boss center sebelah kiri ya. Kemudian packing sengnya masih bagus, gak perlu pakai lem. Tinggal kita pasang aja. Di bagian linernya kita kasih pelumasan. Kemudian tinggal kita proses pemasangan ya. Kita masukkan perlahan. Kita masukkan yang ujungnya dulu di bagian ring pistonnya ya. Nah setelah ujungnya baru kita dorong bagian punggungnya. Kemudian goyang-goyang sambil kita dorong seperti ini. Udah masuk, tinggal kita masukkan rantai keteng. Nah seperti ini. Kemudian sambil kita dorong. Nah, usahakan langsung pas. Oke, kemudian kita putar beberapa kali ya, diusahakan harus lancar. Nah udah lancar ya teman-teman. Nah untuk piston yang dom ini ada mendemnya tuh, mendemnya sekitar 2 milian ya, tuh 2 mili, jadi aman banget ini teman-teman, aman ya. Dan untuk piston ini nggak bakalan mentok ke bagian klep. Kemudian tinggal kita pasang bagian blockhead yang sudah kita porting ya. Video portingnya sudah ada di video sebelumnya, cuman penghalusan saja ya teman-teman. Kita pasang ring yang di bawah, kemudian seal clamp kita pasangkan, kemudian per clamp kita pasang yang ada marking, kita simpan di atas. Kalau misalkan markingnya hilang, yang rapat kita simpan di bagian bawah. Pasang retainer, pasang kuku macan seperti ini. Kalau yang ori itu masih sedikit lembek, tinggal kita dorong aja seperti ini menggunakan tangan. Kalau mau pakai kain juga bisa, pakai karet ban juga bisa untuk proses pendorongan ataupun pemasangan bagian kuku macannya. Nah seperti ini saya dorong pun sudah bisa masuk. Kemudian tinggal kita pukul untuk memastikan supaya lebih kencang ya, menggunakan kunci T. Nah di sini untuk camshaft ataupun nok kan asnya kita ganti menggunakan BRT yang tipe T1 ya. Oke.
Ini udah saya ukur-ukur tadi ya teman-teman. Kemudian kita pasangkan di bagian overlap dulu. Nah, masukin saat overlap supaya masuk. Nah, setelah masuk baru kita posisi topkan ya, yang ada knocknya ataupun tonjolannya kita posisikan ke bagian atas. Nah, ini udah masuk. Kemudian tinggal kita kencangkan menggunakan baut 10 yang ada ringnya. Setelah itu kita pasang bagian rocker armnya ya. Untuk rocker armnya itu berbeda ya teman-teman, exhaust dan intake itu berbeda. Kalau yang exhaust itu ada tonjolan untuk ADS-nya, jadi jangan sampai tertukar. Nah, kita pasangkan sesuai dengan posisinya. Kemudian untuk pen rocker armnya itu bebas, kiri kanan bisa ditukar-tukar ya. Kemudian kita sediakan obeng min, kita pas-paskan bagian lubang penguncinya. Kemudian tinggal kita pasangkan baut 8-nya ya teman-teman. Kemudian kita kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu kencang, yang penting gak bakalan kendor seperti itu. Nah, setelah ini baru kita proses pemasangan ke bagian blok piston ya teman-teman. Kita pasang pin dowel ataupun boss center seperti ini, ada 2 biji atas dan bawah ya sebagai senternya. Kemudian kita pasang lidah tensioner, bagian bawah harus pas. Kemudian tinggal kita pasang bagian packing. Nah, untuk packingnya udah saya cat ya, jadi saya nggak pakai lem, cukup dicat aja. Kemudian kita pasang bagian blockheadnya seperti ini, usahakan bersih ya dari oli ataupun kotoran. Setelah itu kita tinggal tekan. Setelah masuk baru kita pasang ring dan mur, ya teman-teman. Semuanya kita pasangkan. Kemudian yang di pinggir sebelah kiri itu baut 10 ya. Nah, jadi untuk pengencangannya nanti harus tepat teman-teman. Kalau misalkan pakai piling juga harus tepat pilingnya ya, jadi harus rata. Soalnya untuk motor yang tipe radiator kayak gini yang ada water jacket itu rawan ya, rawan bocor kalau nggak rata. Nah, sebelum menggunakan kunci torsi saya ratakan dulu ya menggunakan kunci biasa. Setelah rata semua kita bertahap untuk pengencangannya, jangan satu-satu. Nah, saya torsi di angka 25 Nm teman-teman. Mau 24,5 Nm ataupun mau 25 Nm itu boleh ya, ada toleransi. Oke, udah kencang, tinggal kita posisi topkan. Kita lihat di bagian magnet. Nah, garis magnet itu harus sama dengan crankcase ya, ada tanda panah di crankcase, samakan. Kemudian posisi noken as sudah bebas. Nah, setelah itu baru kita pemasangan bagian gigi sintrik. Rantai ketengnya ke belakangin dulu, kemudian masukin gigi sintrik, kemudian tinggal masukin ke gigi sintrik rantai ketengnya. Nah, sambil kita topin dulu, kemudian si baut harus sejajar ya, sejajar. Tinggal kita pasang bautnya. Kita gunakan kunci L4 untuk pengencangan baut sintrik di motor Vario. Kemudian kita bisa lihat sendiri udah sejajar ya bautnya ataupun garisnya. Kemudian garis di magnet yang menuju crankcase udah sejajar juga. Nah, setelah itu baru tinggal kita kencangkan. Saya torsi di angka 14 Nm. Kalau nggak pakai kunci torsi, menggunakan piling aja, jangan terlalu kencang karena baut kecil takutnya patah. Oke, kemudian tinggal kita kendorkan untuk penekan lidah tensionernya. Nah, udah otomatis ya, tinggal kita cek lagi udah sejajar, garis udah tepat, udah top ya. Kemudian tinggal kita pasang tutup penekan lidah tensionernya, ada o-ringnya juga, kita kencangkan menggunakan obeng PH3. Nah, setelah itu baru kita putar-putar seperti ini ya teman-teman, kita cek. Nah, aman ya teman-teman, nggak ada mentok-mentoknya. Kemudian tinggal kita setel celah klep. Nah, untuk penyetelan celah klep kita kendorkan menggunakan kunci 9. Di sini saya menggunakan ukuran untuk yang in itu saya setel di angka 0,10 ya, 0,10. Sedangkan yang X saya setel di angka 0,20 ya teman-teman. Nah, kalau yang X itu bisa 0,20 sampai 0,25 dan yang in bisa dari 0,10 sampai 0,15. Nah, seperti itu. Ini udah pas 0,20 longgar. Tinggal kita putar, topkan lagi, kemudian kita cek lagi apakah ada perubahan atau tidak. Kalau misalkan ada perubahan berarti ada yang aneh ya di bagian noken asnya. Oke, dan ini pun sudah oke ya, sama. Tinggal kita pasang bagian water pump. Kita kasih lem tribon ya,
sebagai pelumasan dan supaya tidak bocor. Nah, setelah itu baru kita pasangkan. Untuk garis water pumpnya harus pas dengan di bagian noken as atau gigi sintrik. Nah, setelah pas tinggal kita masukkan seperti ini secara perlahan. Kalau udah masuk, udah pas, itu mudah masukinnya. Tinggal kita pasang bagian baut-bautnya. Dan untuk bautnya jangan sampai tertukar. Yang di bawah ini menggunakan kunci 10, sedangkan yang di fiber ataupun pipa plastik itu menggunakan kunci 8. Jadi bautnya berbeda. Kita kencangkan secara silang dan secukupnya saja ya teman-teman. Nah, yang atas menggunakan kunci 8T. Kemudian tinggal kita pasangkan selang dari water pump yang menuju blok piston ya. Nah, paskan seperti ini. Kemudian penguncinya kita paskan lagi. Usahakan harus pas dengan dudukannya ya, supaya tidak terjadi rembes. Kalau misalkan nggak pas, itu kan si selang itu bergelombang, jadi harus pas. Setelah itu baru kita pasang bagian tutup headnya. O-ringnya masih bagus ya, tinggal kita pasang baut-bautnya seperti ini. Kemudian tinggal kita kencangkan secukupnya aja. Kenapa saya sering ngomong kencangkan secukupnya aja? Karena untuk mesin itu rawan dol ataupun patah bautnya ya, jadi harus menggunakan perasaan. Setelah itu baru kita pasangkan ke rangka. Nah, udah kita pasangkan ya mesinnya ke rangka, tinggal kita pasang bagian spool. Kemudian untuk bautnya itu menggunakan baut L5 ya, dan posisi kabelnya pas-paskan lagi ya ke bagian crankcase-nya. Kemudian CKP juga sama menggunakan kunci L5 ya, dan bautnya pun berbeda. Jadi harus ingat kita untuk tata letak bagian bautnya. Kemudian tinggal kita pasang bracket untuk penahan kabel CKP ataupun kabel spoolnya. Kita kencangkan menggunakan kunci 10 ya, secukupnya saja ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita pasang bagian magnet. Nah, pasang magnet, paskan. Setelah itu pasang ring dan mur. Kita kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu kencang. Oke, kemudian tinggal kita pasang bagian kipas. Untuk kipas harus pas ya, karena ada tonjolan ataupun noknya. Kalau nggak pas nantinya miring. Kita kencangkan menggunakan kunci 10 secukupnya. Kemudian untuk kabel-kabelnya kita rapikan lagi, posisikan seperti semula. Untuk soket CT kita pasangkan dulu sebelum pemasangan radiator. Nah, setelah itu baru kita pasang bagian radiatornya ke bagian selangnya ya teman-teman. Kita sambil dorong seperti ini. Kemudian untuk klemannya kita masukin lagi ke bagian koper radiatornya ya, untuk kleman kabel. Kemudian kita kencangkan menggunakan baut yang ada ringnya 4 biji. Setelah itu kita pasangkan lagi pengunci karet radiator atas dan bawah, posisikan seperti semula ya. Kemudian pasang untuk pembuangan radiator, kemudian pasang sensor kecepatan ya, kabel-kabelnya rapikan lagi. Pasang untuk selebor seperti ini. Kita pasang selebor dulu sebelum filter. Kemudian kita pasang bagian box filter, kemudian kita pasangkan bagian coil. Nah, kita kencangkan ya menggunakan kunci 10. Kabel-kabelnya kita pasangkan lagi seperti ini. Kemudian kabel massa kita pasangkan ya di bagian crankcase. Kita kencangkan menggunakan kunci 10. Bautnya pendek ya, sama dengan baut yang pengencangan coil. Kemudian untuk sensor O2 lupa saya nggak pasang di luar ya. Nah, kita pasang di sini bisa. Kita kencangkan menggunakan kunci 17. Kemudian pasangkan lagi bagian klipnya. Soket-soketnya simpan di bagian bracket, pasangkan langsung ke bagian soket lawannya. Kemudian untuk bracket, dudukan selang hawa dan selang injektor kita pasang, kencangkan lagi menggunakan kunci 10. Secukupnya saja ya teman-teman. Kemudian untuk soket-soket di belakang kita pasangkan ya teman-teman seperti ini. Nah, untuk selang hawa kita pasangkan. Kemudian untuk manifold throttle body kita pasangkan, ada bonnet ya ataupun fiber yang ada o-ringnya, kita masukkan seperti ini. Tinggal kita pasang tali gasnya, kita kencangkan, bisa menggunakan kunci 12. Gas-gas udah oke, tinggal kita pasang bonnet. Kemudian bautnya ya, baut 10 seperti ini. Kita kencangkan lagi menggunakan kunci 10 secukupnya saja. Nah, udah kencang teman-teman, tinggal kita pemasangan bagian selang injektor. Kita rapikan ke bagian bracket, kemudian tinggal kita masukkan langsung.
Oke, udah mengunci, tinggal kita pasang bagian soket EICP TPS injektornya. Oke, baut untuk bracket selang injektor kita kencangkan menggunakan kunci 10. Kemudian kita pasang busi baru. Nah, untuk businya kita ganti menggunakan busi iridium ya, teman-teman. Nah, tinggal kita pasang saja. Nah, di sini saya menggunakan kunci busi yang tipe shock ya. Nah, yang seperti ini. Kemudian saya kencangkan menggunakan kunci 19 supaya lebih mudah di area sempit seperti ini. Kemudian teman saya itu bagian pemasangan knalpot ya. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan keleman dari throttle body ke filter. Nah, selang yang menuju radiator udah kita pasang juga. Tinggal kita isi air radiatornya ya, teman-teman, sampai penuh seperti ini. Nah, setelah itu baru kita hidupkan ya motornya. Nah, motor sudah bisa hidup ya, teman-teman. Nah, setelah hidup seperti ini, kita jangan dulu tutup untuk bagian tutup radiatornya ya. Kita proses pengecekan dulu. Takutnya ada masalah ya. Misalkan kalau air radiatornya itu ada semburan, berarti itu ada masalah di bagian packing seng yang di bagian headnya ya. Nah, kita isi secukupnya sampai kita isi menuju ke tangki cadangannya. Jadi dari tangki cadangan kita nggak perlu isi, kita dari radiator saja. Nanti juga setelah penuh nanti dia bakalan masuk ke bagian tangki cadangannya ya, teman-teman. Nah, setelah ini dia agak penuh tuh, udah masuk ya ke bagian tangki cadangan. Tinggal kita isi aja di sini. Nah, setelah itu kita tunggu kurang lebih sampai 3-4 menitan ya, teman-teman, sampai mesinnya panas. Nah, jadi kita harus cek aja terus di bagian sini sambil kita cek-cek di bagian knalpot apakah terjadi bocor atau tidak. Kemudian di bagian blok-blok bawah apakah terjadi rembesan atau tidak ya. Nah, setelah itu baru ada hangat ya seperti ini, udah ada hangat. Nah, ada asap-asapnya ya, asap dari air radiator tersebut. Nah, kemudian kita coba belayer-belayer ya, teman-teman. Tapi belayernya jangan asal ya, setengah gas aja. Kita lihat bagian air radiatornya apakah terjadi semburan atau tidak. Nah, seperti ini pokoknya di sini ini poinnya ya untuk proses pengecekan. Nah, di bagian tangki cadangan udah masuk, nggak apa-apa itu terlalu banyak juga nggak apa-apa, nanti juga terbuang sendiri ya, teman-teman. Nah, usahakan harus sampai penuh seperti ini biar kelihatan ya, biar kelihatan semburannya. Tapi di sini kan untuk masalahnya sudah tidak ada ya, teman-teman. Sudah tenang tuh air radiatornya, tidak ada semburan apapun. Nah, setelah itu nanti kita coba belayer-belayer. Dan kita pegang apakah air radiatornya udah hangat atau belum. Kalau misalkan udah hangat berarti termostat itu bakalan membuka ya. Tuh udah ada berasap-berasapnya ya, udah ada panasnya itu untuk air radiator. Nah, kemudian kita coba belayer ya, gas seperti ini tuh. Air radiator tenang ya, itu cuman getaran saja. Tuh, alhamdulillah ya, tidak ada masalah di bagian packing headnya, aman. Nah, jadi seperti itulah teman-teman untuk proses pengecekan ya. Takutnya terjadi masalah di bagian packing head yang rembes ataupun bocor. Kalau misalkan bocor nanti suka ada semburan akibat kompresi yang bocor ya. Aman. Tuh, dia cuman getaran saja ya, itu hanya getaran setelah saya belayer-belayer seperti ini. Nah, setelah itu baru kita proses penutupan lagi ya. Kita tutup bagian tutup radiatornya. Kita gunakan kunci 10 shock untuk penutupannya. Nah, udah aman ya teman-teman, kita tutup aja langsung. Tuh, dia termostat udah mau membuka ya, tuh. Udah panas teman-teman, langsung saja kita tutup seperti ini. Kita kencangkan menggunakan kunci 10 shock. Nah, jadi begitulah teman-teman tutorialnya cara proses pemasangan bagian blok piston, blok head untuk motor Vario 150. Buat teman-teman yang request silahkan tonton sampai habis videonya ya. Jangan lupa di-share juga supaya teman kita yang nggak tahu menjadi tahu. Nah, setelah itu baru kita belayer seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk suara knalpotnya mohon maaf karena knalpotnya berisik ya teman-teman. Nah, jadi seperti itulah tutorialnya, cara pemasangan dan cara pengecekannya.
Nah, setelah kita cek di bagian speedometer, ketika tanpa beban dia nyampe 155 km per jam ya, menggunakan Noken As BRT T1, kemudian melakukan porting polish di bagian headnya ya, tapi nggak dibesarin, cukup dihalusin saja. Oke teman-teman ya, jadi begitulah tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.